Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita membahas fikih sholat. Tapi sebelum kita lanjutkan kajian kita tentang fikih sholat, kita coba review dulu, kita coba ingat-ingat dulu apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tape yang pertama, di pertemuan kemarin kita membahas tentang definisi sholat secara bahasa maupun secara istilah. Kalau secara bahasa, sholat itu artinya doa. Kalau dari segi istilah, kumpulan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertai dengan niat, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Kemudian bahasan kedua tentang sejarah sholat. Masih banyak di antara kaum muslimin yang menyangka kalau sholat itu baru muncul di zaman Nabi Muhammad. Maka ini adalah anggapan dan persepsi yang salah. Karena Al-Quran sendiri mengisyaratkan ternyata sholat itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Bahkan Allah menyitir banyak ayat yang berbicara tentang sholatnya nabi-nabi terdahulu. Sholatnya Nabi Ibrahim, sholatnya Nabi Musa, Zakaria dan sebagainya. Kemudian timbul pertanyaan, sebelum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi dan para sahabat sholat atau tidak? Jawabannya sholat. Sholat apa? Sholat yang mereka lakukan adalah qiyamul lail. Adapun ketika Isra dan Mi'raj sudah terlaksana, baru kemudian ada perintah sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, kita membahas dalil sholat di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis juga ada, sehingga menimbulkan ijma' di kalangan para ulama mulai dari generasi sahabat sampai generasi-generasi setelahnya. Kemudian kita kemarin membahas tentang kedudukan sholat di dalam Islam. Sempat juga terjadi pembahasan tentang orang yang meninggalkan sholat dan fenomena orang Indonesia terhadap sholat. Kita kemarin menyimpulkan setidaknya ada 3 fenomena orang Indonesia dengan sholat. Yang pertama, masih banyak orang muslim Indonesia yang tidak suka sholat. Buktinya kalau kita pergi dengan kendaraan umum, sudah masuk waktu sholat, yang sholat di kendaraan umum itu jumlahnya bisa dihitung. Ini menunjukkan masih banyak orang tidak suka sholat. Yang kedua, masih banyak orang muslim Indonesia yang mensyaratkan baru bisa sholat kalau kondisinya normal. Padahal dalam keadaan yang tidak normal pun sholat tetap bisa dilaksanakan. Misalnya karena tidak menemukan air keran, dikira nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat. Padahal kan untuk berwudhu tidak harus dengan keran. Air yang Bapak pegang dengan jumlah tertentu itu pernah dipakai oleh Nabi untuk berwudhu, kemudian beliau sholat. Kemudian fenomena yang ketiga yang paling mengenaskan, ada orang muslim Indonesia yang minder ketika sholat.
ketika dia berada di sebuah lingkungan yang orang-orang lain tidak sholat atau di lingkungan orang kafir, harusnya dia bangga dengan keislamannya, harusnya dia bangga dengan ibadah sholatnya, tapi kita menemukan ada orang-orang yang mengorbankan sholatnya. Kenapa? Karena malu, gengsi melaksanakan sholatnya. Kemudian bahasan kita juga kemarin adalah tentang waktu-waktu sholat 5 waktu yang kita urutkan dari duhur. Kenapa Pak dari duhur bukan subuh? Jawabannya apa? Karena ketika Nabi Mi'raj, beliau baru dapat perintah sholat 5 waktu. Adapun teknis pelaksanaan sholat 5 waktu itu kemudian Jibril datangnya di waktu siang. Subuh Nabi belum sempat sholat, baru duhur Jibril datang memberikan demonstrasi, memberikan contoh bagaimana tata cara sholat. Kemudian muncullah perkataan Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga sholat kita dikatakan tidak sah, dianggap batal kalau kemudian gerakan sholat kita menyelisihi Nabi. Allah maunya diibadahi dengan cara seperti itu. Sehingga meskipun Bapak sangat kreatif, sangat jenius dalam menciptakan gerakan, Bapak Ibu tidak boleh membuat gerakan baru dalam sholat. Misalnya mungkin timbul perasaan takbir kok dari dulu gini aja, mau dirubah kayak senam gitu ya, nggak boleh. Meskipun gerakan senam itu mungkin terkesan menyenangkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, ini kaidah asas yang tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian duhur itu waktunya kapan Pak? Semenjak matahari agak condong dari istiwa sampai panjang bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Kemudian sholat asar dimulai dari kapan? Dari panjang benda sama dengan panjang bayangan sampai terbenam matahari. Waktu maghrib dari terbenamnya matahari sampai warna merah itu di arah barat menghilang. Waktu isya dari menghilangnya warna merah sampai ada dua pendapat sampai tengah malam, ada yang mengatakan sampai menjelang subuh. Dan subuh itu mulainya kapan? Dari terbitnya fajar shadiq, nggak cuma asal fajar. Karena fajar itu ada dua, fajar shadiq sama fajar kadhib. Fajar jujur dan fajar pendusta. Bedanya apa? Kalau fajar shadiq itu garisnya horizontal dan tenang. Tapi kalau fajar kadhib dia datangnya lebih dulu, vertikal dan goyang-goyang bakal menghilang. Sama-sama ada cahaya yang muncul dari arah timur, tapi hati-hati, yang benar itu adalah yang horizontal bukan yang vertikal. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Kemudian kita membahas tentang waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Terkecuali kalau bapak dan ibu belum sempat melaksanakan sholat 5 waktu. Maka meskipun di waktu-waktu yang terlarang, bapak dan ibu tetap boleh melakukannya. Misalnya waktu yang terlarang itu apa? Contohnya ketika matahari sedang terbit. Boleh nggak sholat subuh di waktu itu? Kalau memang kesiangan karena kelupaan dan sebagainya, maka tetap boleh. Kenapa? Melaksanakan kewajiban itu lebih diutamakan daripada larangannya. Kemudian diantaranya juga tidak boleh sholat ketika ba'da asar, habis sholat asar. Tapi kalau kemudian keperluannya adalah sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah yang dilaksanakan ba'da asar, maka sholatnya tetap diperbolehkan. Kemudian
bahasan kita terakhir di pekan yang lalu adalah tentang mengakhirkan sholat. Kalau mengakhirkan sholat itu dalam makna menunda-nunda dan meremehkan, sebenarnya dilaksanakan sekarang bisa, tapi ditunda-tunda, maka itu hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Tetapi kalau motifnya bukan seperti itu, maka ada sebab-sebab tertentu mengakhirkan sholat itu malah hukumnya boleh, bahkan wajib. Misalnya kondisi apa? Yang pertama, karena bapak dan ibu tidak mendapatkan air. Sudah dengar adzan duhur, tapi ketika mencari air untuk berwudu nggak ada. Maka jangan langsung dihukumi saya kemudian bertayamum, tidak. Tapi cari dulu airnya sampai mendekati asar. Kalau sudah mendekati asar air tidak ketemu, baru kemudian bertayamum. Yang kedua, boleh mengakhirkan sholat karena menunggu jamaah berkumpul dengan jumlah yang banyak. Meskipun diperbolehkan ketika sudah masuk waktu sholat atau dengar adzan boleh langsung sholat, tapi alangkah baiknya sholat itu dilakukan berjamaah. Kalau memang jumlahnya lebih banyak dengan menunda beberapa menit, maka itu lebih utama. Kemudian yang ketiga, mengakhirkan sholat itu diperbolehkan kapan? Kalau kita sedang dalam keadaan berbuka puasa. Dengar adzan maghrib, tanda puasa kita selesai, maka yang lebih utama adalah berbuka dulu, selesai kemudian baru sholat. Kemudian mengakhirkan sholat itu juga diperbolehkan, kenapa? Karena makanan sudah terhidang. Nabi SAW pernah bersabda, la sholata bihadrotit ta'am. Tidak ada sholat kalau makanan sudah terhidang. Daripada sholat nanti mikirin makanan, mending makan dulu, kemudian sholat kita menjadi lebih tenang. Itu bahasan kita di pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan bahasan kita, yaitu kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Yang pertama kita bahas tentang syarat sholat. Dulu ketika kita membahas wudhu, sudah kita pahami apa perbedaan antara syarat dan rukun. Yang ingat syarat itu apa? Syarat itu apa? Perkara yang harus dilakukan sebelum ibadah itu dilakukan. Ya, syarat saya ulangi, perkara yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu ibadah. Tapi kalau rukun, perkara yang ada ketika melaksanakan ibadah. Nah, berkaitan dengan syarat sholat, para ulama membagi syarat sholat itu menjadi dua. Yang pertama, syarat wajib sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Syarat wajib sholat itu apa? Perkara yang kalau semuanya terpenuhi, maka seseorang itu wajib untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau ada beberapa poin yang tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Umumnya para ulama mengatakan syarat wajib sholat itu cuma 3. Yang pertama apa Pak? Beragama Islam. Yang kedua, baligh atau cukup umur. Kemudian yang ketiga, akil, berakal. Tetapi kalau kemudian kita kumpulkan referensi yang lebih lengkap, konon syarat wajib sholat itu bukan cuma 3, tapi 6. Yang keempat itu apa? Tidak sedang haid atau nifas. Yang kelima, sehat secara fisik dan mampu. Yang keenam, mendengar seruan Islam.
Jadi setidaknya ada 6 poin ketika berbicara tentang syarat wajib sholat. Yang pertama, para ulama sepakat yang wajib sholat itu adalah orang yang beragama Islam. Orang Kristen sholat boleh enggak? Orang kafir sholat boleh enggak? Boleh. Cuma percuma. Ya. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari agama mereka, juga tidak ada jaminan atau kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Sehingga orang kafir kok sholat, kita tidak bangga. Kenapa? Karena nggak diwajibkan. Yang diwajibkan untuk sholat siapa? Orang muslim, gitu ya. Sehingga kalau ada pertanyaan, saya orang Kristen tapi sholat boleh nggak? Boleh. Cuma nggak ada fungsinya sama sekali bagi dirimu dan Allah. Kenapa? Karena Allah hanya mensyariatkan kepada orang-orang Islam. Yang kedua, sholat itu hanya diterima ketika keimanan seseorang itu sudah muncul. Bagaimana Allah akan memberikan ganjaran kalau dirinya sendiri masih mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, baligh, cukup umur. Cukup umur itu tandanya apa, Pak? Yang pertama, mengalami ihtilam, mimpi basah. Yang kedua, tumbuhnya rambut di kemaluan. Kalau pertama dan kedua tidak dialami, mimpi basah belum pernah, kemaluan pun tidak tumbuh rambut, maka yang ketiga, tanda baliknya apa? Usia 15 tahun. Paham ya? Sehingga tidak ada alasan saya nggak mimpi basah, saya nggak tumbuh rambut di kemaluan, berarti saya nggak wajib sholat, gitu ya. Ada keterangan usia 15 tahun itu menjadi tanda kebalikannya. Kalau perempuan tanda kebalikannya apa, Pak? Haid atau sudah bisa hamil. Karena ada beberapa kasus perempuan itu tidak merasa kalau dia haid. Karena dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan usia haid terpendek itu cuma setetes. Kalau setetes apalagi keluarnya bareng dengan air kencing, nggak terasa atau nggak terlihat. Maka banyak orang yang mengatakan saya belum pernah haid. Tapi ketika dinikahin laki-laki, anehnya bisa hamil. Dalam dunia medis nggak mungkin perempuan yang belum pernah haid kok bisa hamil, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, akil, waras. Ya. Waras itu standarnya apa, Pak? Waras itu standarnya apa? Samakah antara akil dengan mumayyiz? Kalau mumayyiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Kalau akil itu apa? Akil itu di atasnya mumayyiz atau di bawahnya mumayyiz? Akil. Kalau mumayyiz pasti akil, tapi kalau akil belum tentu mumayyiz. Berarti tinggian mana? Mumayyiz, ya, tinggalin mumayyiz, gitu ya. Akil itu waras. Waras itu belum tentu bisa membedakan baik dan buruk. Anak kecil itu kalau dilarang marah. Apakah kemudian kita langsung hukumi nggak akil nih, nggak akil, berarti gila, gitu ya? Enggak, gitu ya. Tapi untuk menjadi imam sholat, anak kecil baru boleh kalau mumayyiz, gitu ya. Berarti tinggian mumayyiz baru kemudian akil. Kemudian yang keempat, tidak mengalami haid atau nifas. Ini khusus untuk perempuan. Haid usia minimalnya berapa? Enggak. Usia durasinya minimal berapa? Ya, beberapa saat. Ya, beberapa saat. Yang paling lama 15 hari. Ya.
Ada beberapa perempuan yang konon haidnya deres sampai 15 hari. Gitu ya. Itu yang seneng siapa? Kalau yang susah jelas suaminya. Saya tanya kebalikannya. Yang seneng siapa? Ada nggak pihak yang seneng ketika seorang wanita itu haid? Yang seneng siapa? Mikir dikit. Siapa Pak? Hah? Siapa? Penjual pembalut cerdas ya. Yang paling seneng itu kalau ya murid-muridnya, apalagi yang haid itu adalah ustadzahnya. Berarti libur setor hafalannya gitu ya. Tip gitu ya. Ya itu kalau kemudian seluruh ustadzahnya haid bareng. Yang apes tuh kalau kemudian ustadzah ini haid, ustadzah yang lain tidak haid gitu ya, maka tetap setor hafalan. Kemudian yang kelima, sehat secara fisik dan mampu. Kalau ternyata dia tidak sehat dan tidak mampu, maka tidak diwajibkan sholat gitu ya. Dan yang keenam, dia mendengar seruan Islam. Maksudnya apa? Kata para ulama, orang kalau baru saja masuk Islam, mu'alafnya baru saja, maka dia belum dibebani untuk melaksanakan sholat sampai dia belajar dulu. Tapi kalau dia sudah belajar tentang sholat, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat gitu ya. Itu syarat wajib. Kemudian yang kedua adalah syarat sah. Syarat sah itu terkait dengan pelaksanaan sholat. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka orang ketika pun dia melaksanakan sholat dikatakan tidak sah. Yang pertama apa? Syarat sah sholat itu yaitu mengetahui waktu sholat. Sehingga terkesan bapak, ibu dan saya kalau mau sholat itu harus tahu patokan waktunya. Dan patokan waktu sholat itu mohon maaf bukan jam, tapi posisi matahari. Tapi alhamdulillah seiring dengan perkembangan zaman kita tertolong oleh jam, kita tertolong oleh jadwal waktu sholat abadi, bahkan di zaman modern kita tertolong oleh berbagai macam aplikasi. Bahkan aplikasi di HP bapak dan ibu ada yang pakai adzan ketika sudah masuk waktu sholat. Tapi dulu pernah kita bahas, untuk masuk waktu sholat itu patokannya bukan adzan. Adzan itu adalah panggilan sholat berjamaah. Sehingga kalau ada muadzin telat, dosa enggak? Salah enggak? Harusnya waktu duhur itu jam 12, jam setengah 1 baru diadanin. Salah enggak muadzinnya? Enggak salah. Kenapa? Adzan itu panggilan sholat berjamaah, bukan patokan waktu sholat. Patokan waktu sholatnya adalah posisi matahari. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat itu apa? Suci dari hadas maupun najis. Bedanya hadas dan najis apa Pak? Masih ingat? Najis itu kelihatan karena kaitannya dengan benda. Kalau hadas itu status. Yang tahu cuma kita dengan Allah. Bapak ibu mandi bersih, wangi, kemudian langsung sholat boleh enggak? Bersih banget, ujung kepala sampai ujung kaki, pakai parfum lagi, langsung sholat boleh enggak? Enggak. Kenapa? Masih dikatakan berhadas. Baru terangkat hadasnya dengan berwudu. Kemudian yang ketiga, syarat sah sholat itu apa? Suci dari najis. Baik pakaian, badan, dan tempat yang akan kita laksanakan untuk sholat. Kemudian yang keempat, syarat sah sholat itu apa? Menutup aurat dari awal sampai akhir. Kalau aurat laki-laki itu dari mana? Pendapat yang lebih kuat, dari pusar sampai lutut.
Sampai itu berarti lututnya ketutup atau enggak tutup? Ya. Sampai kemudian menutupi kedua lutut. Kalau perempuan seluruh anggota badannya kecuali wajah dan ya telapak tangan. Nah, fikihnya gitu. Tapi prakteknya jangan dilaksanakan persis dengan fikih. Kalau tahu kalau laki-laki auratnya cuma dari pusar sampai lutut, saya khawatirnya bapak-bapak nanti sholat dengan handuk. Ya. Karena handuk kita kan bisa nutup pusar sampai lutut, gitu ya. Jadi kadang-kadang fikihnya bunyinya gini, tapi prakteknya lain, gitu ya. Demikian juga dengan perempuan, meskipun isyaratnya tertutup di seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan, tapi aturannya adalah jangan yang transparan, jangan yang ketat, gitu ya. Karena perempuan itu kan perintahnya apa? Nutup aurat, bukan membalut aurat. Ya. Membalut itu gambarannya seperti permen. Permen itu idealnya gimana? Kenceng. Ya. Bentuknya bulatkah, kotakkah kelihatan dari bungkusannya. Nah, perempuan bukan permen. Makanya kalau pakai baju jangan ketat-ketat, gitu ya. Di Malaysia itu ada istilahnya. Kalau melihat perempuan yang bercadar, sebutannya orang kaya. Tapi meskipun perempuan tersebut pakai mobil mewah, tapi membuka aurat, banyak anggota tubuhnya yang terlihat, disebut orang miskin. Setuju nggak? Ya. Jadi orang Malaysia itu gaya berpikirnya, cara pandangnya sudah agak islami. Perempuan yang rapat meskipun kendaraannya biasa disebut orang kaya, yang potongannya di mana-mana disebut orang miskin, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah menghadap kiblat. Sebelum saya lanjutkan menghadap kiblat, para ulama sepakat ketika Bapak akan sholat maupun sedang sholat, usahakan aurat itu tertutup dari awal sampai akhir. Karena kewajiban nutup aurat itu kata para ulama bukan cuma masuk dalam syarat, tapi juga terisyarat masuk dalam rukun. Misalnya gini, kita sepakat bahwasanya aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Bokong itu lebih tinggi daripada pusar atau lebih rendah? Bokong, Pak, bokong itu lebih tinggi apa lebih rendah daripada pusar? Lebih rendah. Sehingga mohon maaf, masih ada beberapa saudara kita yang laki-laki yang kalau pakai celana model celana pensil, celana cangcutes, itu ketika rukuk bokongnya kelihatan. Mohon maaf, sholatnya jadi gimana? Sah atau tidak sah? Sholatnya batal. Paham ya? Definisi tertutup itu adalah dari depan, belakang, kanan, kiri, bukan dari atas dan bawah. Ya. Sehingga kalau pengertian tertutup itu dari segala arah, mohon maaf, Bapak pakai sarung itu bolong nggak? Sarungnya batal nggak sholatnya? Enggak. Kenapa? Karena bawah dan atas tidak dikategorikan. Jadi definisi menutup aurat itu kalau dilihat dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, bukan dari atas dan bawah, gitu ya. Kemudian yang kelima menghadap kiblat. Kiblat kita adalah Pak, fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram, gitu ya. Kiblat, kalau ditanya kiblat kita itu adalah Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram itu besar. Kemudian
lebih tepatnya di mana? Ka'bah. Kalau kemudian kita berada di dalam Ka'bah, salat kita menghadap kemana? Kiblat kita Masjidil Haram. Masjidil Haram kalau dipersempit Ka'bah. Kalau kita di dalam Ka'bah, salat kita menghadap kemana? Bebas. Ya, kenapa? Kita berada di senternya. Paham ya? Karena orang yang di luar Ka'bah pasti berusaha dari manapun menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau kita di dalam Ka'bah, salatnya bebas menghadap kemanapun. Nabi pernah nggak salat di dalam Ka'bah? Pak, Nabi pernah nggak menghadap ke Ka'bah? Salat di dalam Ka'bah? Pernah, gitu ya, beberapa kali. Dan Nabi kemudian pernah menghadap ke arah tertentu, kemudian menghadap ke arah yang lain, menunjukkan kalau di dalam Ka'bah salatnya bebas menghadap kemanapun. Nah, kemudian masalah kiblat ini dibahas oleh para ulama. Kalau bapak ibu berada di posisi bisa ngelihat Masjidil Haram Ka'bah, maka wajib posisi badan kita menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau tidak melihat langsung, maka yang penting arah badan kita itu sudah ada isyarat menghadap ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Kalau bicara tentang logika, Ka'bah itu lebarnya berapa meter? Lebarnya 12 meter. Kira-kira sesaf ini jumlahnya berapa? 15 ya? 15. Mungkin nggak 15 orang dengan garis yang sama menghadap ke bangunan yang lebih kecil? Kalau di logika, harusnya kalau persis menghadap ke Ka'bah, kita itu safnya melengkung. Yang mungkin paling tepat menghadap ke Ka'bah siapa? Yang jadi imam sama yang di belakang imam. Tapi kalau sudah ke kanan dan ke kiri, kalau ingin menghadap persis ke arah Ka'bah, dia harus melengkung. Kenapa? Ka'bah tidak terlalu luas, Ka'bah lebih kecil daripada panjang shaf kita. Sehingga para ulama mengatakan ada syatrul Ka'bah, ada ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah itu berlaku bapak tidak boleh menghadap ke arah yang lain melenceng sedikit pun kalau bapak ngelihat Masjidil Haram atau Ka'bah. Tapi kalau nggak ngelihat langsung, maka kalau ada melenceng sedikit termasuk yang dimaafkan. Paham ya? Dan menghadap ke kiblat berlaku untuk sholat wajib dari awal sampai akhir. Tapi kalau bapak ibu sholat sunnah, boleh menghadap kiblatnya ketika takbiratul ihram saja. Setelah takbiratul ihram mau menghadap manapun diperbolehkan. Paham ya? Berdasarkan peristiwa ketika Nabi itu kalau safar, kalau dalam safar beliau mendapati waktu sholat 5 waktu, beliau turun dari ontanya, beliau sholat menghadap ke kiblat. Tapi kalau kemudian beliau sholat sunnah, maka beliau hadapkan dulu kendaraannya menghadap ke kiblat. Setelah beliau bertakbiratul ihram, maka beliau mengarahkan kendaraannya atau tunggangnya ke arah manapun yang beliau tuju. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan sholat wajib sangat ketat, tapi kalau kaitannya dengan sholat sunnah ada keringanan, cuma pas takbiratul ihram. Nah pertanyaannya, pernah nggak bapak dan ibu sholat 5 waktu di dalam kereta? Pernah. Itu sholatnya menghadap kemana? Kalau bapak dan ibu bisa memastikan ini dari awal saya berangkat dari Solo sampai Jakarta menghadap kiblat terus keretanya, silahkan. Tapi kalau enggak, maka mohon maaf sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat wajib itu dari takbir sampai salam harus menghadap ke kiblat. Terus strateginya gimana?
dijamak. Mau jamak takdim, mau jamak takhir atau diqadha gitu ya. Kalau kaitannya nggak bisa melaksanakan di salah satu waktu sholat, semuanya terlewatkan, maka diqadha. Jadi ada 3 pilihan, jamak takhir, jamak takdim, atau kalau sudah terlewat waktunya semua kemudian diqadha gitu ya. Maka itu hal yang harus kita pahami. Kemudian yang keenam, niat. Niat diperselisihkan para ulama apakah boleh dilantunkan atau tidak dilantunkan. Intinya baik ulama yang mensunahkan dilafalkan atau tidak menyunahkan dilafalkan, mereka sepakat an-niyah mahalluha fil qalb. Niat itu letaknya di dalam hati, sehingga hati tidak boleh salah, perkataan atau perbuatan boleh salah. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan, saya pernah ngobrol dengan anak TPA. Saya tanya, "Dek, kalau misalnya adik mau sholat maghrib gimana?" Dia kemudian bilang, "Niat." Wah, niatnya gimana? Dia kemudian baca usolli fardhol maghribi arba'a rakaatin. Saya niat sholat maghrib 4 rakaat. Lisannya salah. Tapi ketika dia sholat maghrib dengan saya, prakteknya 3. Sholatnya sah atau tidak sah? Sah. Kenapa? Hatinya niatin sholatnya 3 rakaat. Meskipun lisannya kepleset jadi 4 rakaat. Berarti kuatan mana? Hati atau lisan? Hati. Paham ya? Mau bapak ibu melantunkan niat, kata para ulama zaman dulu, kata Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi kalau kemudian tidak melafalkan niat, tidak mengapa. Tapi ulama zaman dulu tidak mengistilahkan dengan istilah bid'ah. Paham ya? Ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hambal itu ketika mengomentari kok Imam Syafi'i dengan madhabnya melantunkan niat, mereka mungkin tidak setuju tapi tidak memunculkan istilah bid'ah gitu ya. Kemudian syarat sah yang ke-7 adalah bapak ibu tidak boleh berbicara selain ucapan-ucapan dalam sholat ya. Kecuali ada kondisi tertentu. Misalnya Nabi SAW pernah memimpin sholat berjamaah. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat itu bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam, dia melakukan kegiatan seperti di luar sholat. Dia kemudian membalas orang yang bertahmid dengan mengucapkan yarhamukallah. Ketika dia mengucapkan yarhamukallah, para jamaah itu kemudian melototin dia sampai dia itu merasa bersalah. Kemudian sholat selesai, dia dipanggil oleh Nabi, inna hadhi sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak patut di dalamnya ada perkataan antara manusia. Bapak ibu bersin dalam sholat boleh ngucapin hamdalah. Tapi kalau kemudian mendengar ada orang ngucapin hamdalah mendoakan dengan yarhamukallah, berarti itu sudah obrolan. Paham ya? Yarhamukallah artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Berarti ini obrolan. Perkataan manusia itu yang dilarang. Paham ya? Sahabat yang bersin ngucapin tahmid itu tidak bersalah. Yang salah adalah yang mengucapkan doa bagi yang bertahmid. Kemudian yang ke-8, syarat sah salat itu adalah dalam mazhab Syafi'i tidak bergerak lebih dari 3 kali. 3 kali dalam mazhab Syafi'i itu pengertiannya gimana? Kalau bapak misalnya mukanya gatal, maka usahakan digaruk sampai kemudian gatalnya hilang. Meskipun banyak, nanti kalau berhenti dihitung 1. Paham ya? Gatal lagi, garuk lagi.
Usahakan jangan berhenti, kalau nanti berhenti dihitung 2. Masih gatel, garuk lagi. Nanti kalau berhenti dihitung 3. 3 itu jangan dianggap 1, 2, 3. Batal, enggak. Ya. Jadi pengertian 3 menurut mazhab Syafi'i itu kalau ada gerakan di luar sholat dilakukan terus menerus kemudian berhenti dianggap 1. Gitu ya. Tapi ini khusus mazhab Syafi'i. Karena dalam pendapat Imam Ahmad bin Hambal, kalau gerakan itu tidak diniatkan untuk membatalkan sholat, meskipun lebih dari 3 kali tidak batal. Seperti kalau bapak ibu melihat live sholat di Masjidil Haram, yang mayoritas imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu mazhab Hambali. Itu kalau kita ngelihat sholatnya dengan kacamata mazhab Syafi'i mungkin kita mengatakan batal. Kenapa? Karena syekhnya itu bangkit dari sujud betulin sorbannya. Kadang-kadang lurusin jenggotnya. Bahkan yang paling sering membetulkan posisi arlojinya serta merapatkan gamisnya. Itu kalau dihitung udah berapa? 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, itu dalam pandangan Syafi'i saja, tapi kalau dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambal tidak termasuk membatalkan sholat gitu ya. Lanjut ya. Kemudian yang kedua kita bicara tentang rukun sholat. Rukun tadi apa Pak? Perkara yang harus ada ketika dilakukan. Karena kita berada di wilayah yang mayoritas mazhab Syafi'i, saya sebutkan rukun sholat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama itu apa? Niat. Karena niat itu yang membedakan antara satu aktivitas dengan yang lain. Apa bedanya bapak sholat tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh? Yang membedakan antara keduanya apa? Niat. Karena kalau cuma dari segi gerakan, dari awal sampai akhir mungkin bacaannya sama, rukuknya sama, bacaannya sama, suratnya sama. Yang membedakan antara tahiyatul masjid sama qobliyah subuh apanya? Niatnya. Dan niat dalam mazhab Syafi'i itu munculnya kapan? Bapak ketika sudah berdiri untuk sholat mau takbiratul ihram atau di waktu yang lain? Bapak sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu bukan gitu Pak. Bapak dikatakan niat, itu niatnya muncul tengah-tengah ketika takbiratul ihram. Jadi sambil ngangkat tangan Allahu Akbar, Bapak sisipkan niat. Paham ya? Karena rukun itu ada pada ketika melakukan. Dan kegiatan pertama sholat itu apa? Takbir. Jadi kalau Bapak niatnya ketika masih berdiri, tangan belum diangkat, lisan belum mengucapkan Allahu Akbar, itu bukan niat. Karena masih di luar sholat. Kalau niat dikatakan rukun berarti masuk dalam gerakan sholat. Kapan kita memasukkannya? Ketika kita sambil mengucapkan takbiratul ihram, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, rukun sholat itu apa? Berdiri. Ya mungkin Bapak bertanya, piye gitu ya. Sambil mengucapkan takbir kok bisa kemudian mengucapkan usolli fardhu dan sebagainya. Makanya lebih aman niat itu dalam hati Pak. Biar enggak tabrakan ketika harus mengucapkan 2 kalimat. Paham ya? Mau dalam hatinya di bahasa Arabkan, mau dalam hatinya di bahasa Indonesia kan nggak masalah. Kenapa? Di dalam hati. Yang nggak boleh nanti kalau sudah ucapan lisan kok di bahasa Indonesia kan, itu baru jadi masalah. Kemudian yang kedua berdiri berdasarkan sabda Nabi sholli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan fa ilam tastati fa ala janbin. Salatlah dengan berdiri, kalau nggak bisa dengan duduk, kalau nggak bisa dengan berbaring pada salah satu anggota tubuh. Kemudian yang ketiga rukun sholat itu adalah takbiratul ihram.
Hadis yang populer, Nabi itu ketika takbiratul ihram mengangkat tangan hatwa mankibaihi au udunaihi, sejajar dengan dua pundak beliau atau dua telinga beliau. Sejajar ini kemudian para ulama prakteknya beda-beda. Sejajar itu ada yang memahami tingginya tangan, sehingga tangan dalam bentuk apapun yang penting sudah sejajar. Ini tangan saya sudah sejajar bahu, tangan saya gini sudah sejajar telinga, itu dikatakan sejajar. Tapi ya, ada juga pendapat yang mengatakan tidak sembarang posisi tangan tapi harus dihadapkan ke kiblat, sehingga telapak tangan ini lurus. Bapak ketika takbiratul ihram sejajar tangannya dengan bahu, tangannya diginikan, atau mau diangkat sejajar telinga, tangannya pun dibunikan. Saya ulangi sekali lagi, para ulama khilaf. Kalau untuk saudara-saudara kita NU, saya melihat yang pertama, posisi tangan sih nggak penting, yang penting tingginya. Paham ya? Sejajar dengan bahu atau telinga. Tapi kalau saudara-saudara kita Salafi, ketat. Mereka tangannya diluruskan, telapak tangannya dihadapkan ke kiblat. Sama berdirinya, posisinya, tapi beda bentuk tangannya. Bahkan saya sempat melihat beberapa kali ketika takbiratul ihram itu bukan dari gerakan ke depan, tapi malah ada yang dari samping. Ya. Kiai-kiai NU itu kadang-kadang gitu. Umumnya orang tuh ngangkat dari bawah ke atas, tapi ini unik, dari samping sedekat, gitu ya. Alasan mereka yang penting kan di hadis itu sejajar dengan bahu atau telinga. Setahu saya kalau dari samping ngangkatnya cuma tentang bahu, sejajar dengan bahu. Belum pernah saya menemukan kiai NU yang dari samping sampai sejajar telinga. Ya, baik. Jadi variasinya macam-macam karena memahami hadisnya juga berbeda-beda. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Terjadi perselisihan tentang apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Yang mengatakan bagian dari Al-Fatihah berdasarkan hadis ketika Abu Hurairah diminta untuk mencontohkan sholatnya Nabi ketika berjamaah. Maka Abu Hurairah kemudian memberikan contoh, beliau membaca basmalahnya dengan jahar, seakan-akan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi kalau pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik, sholaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman walam yajharu bi basmalah. Aku pernah sholat di belakangnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, yang mereka semua tidak menjaharkan basmalah. Sehingga ada kesan basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga kalau pakai pendapat kedua, baca basmalahnya pelan, mulai dikeraskan dari Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai selesai. Bahkan ada pendapat nggak baca basmalah pun nggak masalah. Ada feedback kalau basmalah tidak dibaca, padahal Nabi mengatakan Al-Fatihah itu as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Terus 7-nya nanti di mana? Kalau basmalahnya nggak dihitung, malah Al-Fatihah itu jadi 6. Yang pertama Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jadi 6. Maka dijawab di ayat terakhir itu ada yang diputus, ada yang mengatakan ayat terakhir itu ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu 1 ayat. Tapi ada juga yang berpendapat 2 ayat. Sehingga yang berpendapat basmalah masuk dia 7, yang mengatakan basmalah tidak masuk juga 7 dengan rincian
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu dibagi menjadi 2 ayat. Paham ya? Tidak perlu diperselisihkan. Kemudian yang selanjutnya adalah rukuk dengan tumakninah. Nabi itu ketika berangkat rukuk, maka rukuknya nanti menjadi posisi tegak. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan seandainya diletakkan telur di atas punggung beliau, maka telur itu tidak akan menggelinding jatuh. Berarti lurus kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya semampunya. Mohon maaf, Bapak terlalu kurus itu nanti rukuknya jadi cekung. Tapi kalau Bapak terlalu gemuk mungkin kayak saya malah dagak-dangak. Kenapa? Ketahan perut. Yang satu kurang perut jadi cekung, yang satu kelebihan perut malah dangak. Yang penting ada usaha untuk lurus. Dulu saya masih ingat ketika kuliah itu supaya kita dipastikan lurus, punggung kita dikasih penggaris kayu. Disuruh ingat-ingat di posisi inilah posisi rukuk kalian lurus. Kemudian iktidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk akhir membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, mengucapkan salam yang pertama, salam kedua itu dianggap sunnah, kemudian tertib, dan yang ke-14 yang terakhir adalah dengan tumakninah. Demikian kita sampai di rukun. Kita belum sempat membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Mungkin masih sisa sekitar 2 menit ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada? Kalau nggak ada alhamdulillah. Yang dimaksud ya. Oke. Seseorang dikatakan tidak terlambat takbiratul ihram itu ya sampai imam belum membaca surat Al-Fatihah. Ya. Berbeda kasusnya kalau Bapak bertanya kapan seseorang dikatakan dapat 1 rakaat. Ya. Pendapat yang lebih kuat adalah kalau Bapak mendapati rukuknya imam. Meskipun Bapak tidak sempat baca Al-Fatihah, Bapak baru sempat takbiratul ihram, tapi bisa mendapati rukuknya imam, maka Bapak dapat 1 rakaat. Kata Rasulullah, man wajada ruku'al imam faqad wajada rok'ah. Barang siapa yang mendapati rukuknya imam maka dapat 1 rakaat. Ini lebih kuat dibandingkan hadis la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang tidak dibaca di dalamnya Al-Fatihah. Hadis kedua itu bicara umum, hadis yang pertama bicara khusus tentang berjamaah. Sehingga kalau pertanyaan Bapak kapan kita dikatakan takbiratul ihram, kalau imam belum sempat baca Al-Fatihah. Tapi kalau pertanyaannya kapan kita dikatakan minimal dapat 1 rakaat, kalau kita bisa mendapati rukuknya imam. Tapi kalau imam sudah terlanjur i'tidal sami Allahu liman hamidah, maka kita dianggap ketinggalan 1 rakaat. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa qiyamul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.